Memang Tuhanmu bisa Gimana memberi nih? bahaya. Paul Sang aja minta diazab nggak mati. Lin si murtad diminta diazab nggak mati terang-terangan. Sofiatul minta diazab nggak mati-mati. Memang Tuhanmu bisa memberi bahaya. Ya, silakan Rohman, apa yang mau disampaikan? Bertanya apa ditanya? Ini ingin bertanya tentang keyakinan Abang. Silakan, silakan. Gini Bang, Tuhan kan maha kuasa kan, melekat dia kekuasaan, kesempurnaan kepada dia. Sedangkan di konsep ketuhanan Abang, ketika Tuhan itu maha kuasa, dia berubah menjadi manusia, berarti dia sudah merendahkan atau menghilangkan kemahakuasaan dia menjadi Tuhan yang maha lemah. Kan gitu Bang. Oke. Gimana menurut Kamu tahu, Abang? Ya, kamu tahu apa artinya maha kuasa? Coba tunjukkan sama kami biar ku jawab dulu. Nanti salah jawab aku kan. Ya silakan. Oke. Kayak mana? Maha kuasa itu adalah sesuatu kekuatan yang tidak dicampuri oleh kelemahan. Sekarang ku tanya, Tuhanmu Itulah bisa jadi kekuasaan. manusia? Tuhanmu bisa jadi manusia? Ya tidak boleh. Tidak bisa. Kalau Tuhanmu membela matahari bisa? Membelah matahari bisa. Maha kuasa. Memasukkan kau ke matahari, hidup di matahari bisa? Bisa. Berarti segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhanmu. Apakah kamu percaya? Mungkin. Ya, kalau begitu, bisa nggak manusia menjadi Tuhan? Tidak bisa. Oh, itu di imanmu ya. Kalau di iman kami, manusia menjadi Tuhan bisa. Siapa dia? Musa. Musa diangkat Tuhan menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Keluaran 7 ayat 1. Tunggu dulu. Nah, berarti gini, hanya Bang, ya. satu. Kita tidak bicara tentang. Gantian kita bicara. Ya, silakan, Bang. Ya. Berarti satu kelemahan Tuhanmu, yakni tidak bisa menjadi manusia. Itu aja ceritanya. Bukan kelemahan itu, Bang. Kan definisi kekuasaan adalah dia maha segalanya tanpa merendahkan atau bercampur kelemahan terhadap dirinya. Ketika dia sudah mencampur ada kelemahan di dalam kekuasaan dia sudah tidak maha kuasa lagi seperti Tuhan Abang. Gitu loh. Jadi kalau Tuhan tidak bisa menjadi manusia itu kelemahan. Kalau Tuhan tidak bisa menjadi manusia itu bukan kelemahan karena dia mempertahankan kekuasaannya. Ketika dia menjadi manusia berarti dia sudah tidak bisa mempertahankan kekuasaannya. Sudah tidak dinamakan kuasa lagi ketika dia menjadi makhluk yang lemah. Gitu loh. Kalau Tuhan menjadi pohon bisa? Tidak bisa. Tuhan mengaku dirinya dari sebatang pohon bisa? Aku adalah Tuhan semesta alam, katanya melalui sebatang pohon. Mengaku dari sebatang pohon. Ya ada sebatang pohon. Nggak bisa juga kan? Kau buka surah 28 ayat 30. Coba kan buka. Gini ayatnya itu. Ya Musa diseru dari balik lembah dari sebatang pohon kan. Dari balik lembah dari sebatang pohon. Iya kan. Lah itu suaranya Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri. Iya, aku bilang suara Tuhan. Tuhan bisa nggak menyatakan dirinya melalui sebatang pohon? Bisa nggak?
Kalau gini Bang ya, kalau itu mungkin saya tidak bisa menjawab ya. Karena Kok nggak bisa gini, menjawab? bro, ya. Tapi Tuhanmu Karena maha, konsep di dalam maha segalanya. kita, iya, tapi kan mungkin nanti ada orang yang lebih paham untuk bisa menjawab. Karena yang saya tahu, konsep ketuhanan di dalam Islam itu, suara Tuhan itu tidak berupa huruf dan juga tidak berupa suara. Jadi berupa apa? Jadi ketika Allah berfirman kepada Musa dari balik lembah, dari sebatang pohon, mungkin nanti ada orang yang lebih paham bisa menjelaskan tentang ayat itu. Kau tambah-tambah ya Al-Quran dari balik, dari sebatang pohon, tidak ada gitu ceritanya. Dari sebatang pohon, ya. Dia dari menyatakan balik dirinya lembah, dari sebatang pohon. Mana ada dibilang dari balik lembah? Dari sebatang pohon. Pohon itu berada di sebuah lembah. Coba tengok ayatnya. Paham nggak kau? Surah 28 ayat 30 buka dulu biar tahu kau kemahakuasaan Tuhan. Gimana? Tuhan itu tidak terbatas. Kalau dia ingin turun ke dunia menjadi manusia, bisa kau batasi, betul, artinya Tuhanmu tidak maha. Loh gimana? Oke, saya mau tanya sama abang ya. Kalau Tuhan itu tidak terbatas dan bisa membuat dia menjadi lemah, gini bang ya, karena Tuhan Anda tidak terbatas, saya ingin bertanya gini kepada abang. Apakah Tuhan Anda itu mampu membuat batu yang sangat besar? Dari besarnya batu itu, Tuhan pun tidak bisa mengangkat batu itu. Bisa kalau dia mau. Tuhanmu bisa nggak? Bisa kalau dia batu mau. Yang dari besarnya batu itu, Tuhan Anda tidak bisa mengangkatnya. Nggak usah besar kecil aja. Ya, otomatis Tuhan bisa menciptakan batu, Tuhan Anda tak bisa diangkatnya. Tidak berkuasa mengangkat. Ya, Tuhanmu bisa nggak menciptakan seperti itu kalau dia mau? Ya konsekuensinya, Bang. Aku nggak tanya konsekuensinya. Yang Bang, tanya, bisa nggak Tuhanmu? Bisa nggak Tuhanmu? Ketika Tuhan Anda mampu berbuat seperti itu, berarti ketika batu itu tidak bisa diangkat, batu itu tidak bisa diangkat, Tuhan Anda tidak berkuasa. Itu loh. Oke, sekarang saya uji. Mana lebih hebat Tuhanmu atau kau? Paham tak? Mana lebih hebat Tuhanmu atau kau? Tuhan saya. Tuhanmu lebih hebat. Tuhanmu nggak bisa berbicara sama aku. Kau bisa berbicara sama aku. Tuhanmu itu nggak hebat kalau masalah begitu. Gimana sih? Loh gini bang ya. Gini ya. Pembicaraan atau bahasa manusia. Halo, sinyalmu nggak ada. Halo. Itu terbatas. Bro. Coba suaramu tadi nggak ada, ulang dulu, apa terbatas? Halo, Rohman. Ya, halo. Apa terbatas? Sinyalmu tak ada. Suaramu nggak ada. Halo, cek. Ya, sudah ada. Apa yang terbatas maksudmu tadi? Gini bang ya. Suara manusia itu banyak hal terbatas dari suara manusia itu ya. Contoh, ketika Anda berada sangat jauh terhadap lawan bicara Anda, itu tidak terdengar. Sehingga suara Anda itu tidak Kau dekat apa jauh gitu dari aku? Kau dekat apa jauh dari aku? Loh, contoh 1 kilometer tanpa HP, apakah bisa didengar? Kok tidak bisa, Bang. Bro, kamu kira ya, Tuhan itu yang saya kamu kira tuh sebentar lu, gantian kita bicara. Kamu kira Tuhan itu menjerit-jerit dari surga untuk bicara ke bumi?
Ya makanya suara manusia itu terbatas oleh kelemahan, ada banyak kekurangan. Yang mana kelemahan? Suara ini kau saja tidak ribuan kilo oleh Tuhan. Kau saja, bro, kau saja aku yakin ribuan kilometer dari aku. Bisa kau bersuara ke aku dan ku dengar. Tuhanmu gak bisa kau dengar suaranya. Tuhan macam apa itu? Gimana sih? Loh gimana nih abang? Ya tetap bang, gini-gini ya. Pernah nggak Muhammad mendengar HP, suara ya. Tuhanmu? Coba tidak Tanya dulu kau. HP. Coba pernah tidak ada HP. Bro, sebentar. Pernah nggak nabimu mendengar suara Tuhanmu ketika turunnya kitab suci? Pernah nggak? Ya tidak. Lah itulah lemah kan? Kenapa tidak? Tidak. Kenapa lemah tuh? Loh kok lemah sih gimana? Ya lemah lah. Masa suaranya nggak bisa kita dengar? Apa dasarmu mengatakan suara Tuhan nggak bisa didengar Nabi? Coba jelaskan sama kami. Ya karena gini bro ya. Di saat Tuhan memakai bahasa manusia, maka di situ ada banyak kelemahan. Gitu loh. Inilah kau yang nggak paham. Memakai suara seperti manusia, maka itu banyak kelemahan. Kenapa kelemahan? Tuhanmu kan bisa menggunakan suaranya dan manusia mengerti. Contoh, aku bilang begitu, kau mengerti. Itulah namanya bahasa Tuhan. Apapun yang diucapkan Tuhan bisa dimengerti manusia. Tuhanmu nggak punya suara bro, bisu. Tuhanmu punya otak nggak? Coba sekarang terakhir kutanya. Tuhanmu ya punya memang otak nggak? Punya suara dia, kita sepakati. Nah, bisu. Sekarang Tuhanmu punya otak nggak? Nggak punya otak. Tidak. Oke. Tidak. Monyet punya otak apa enggak? Oke, gini bro ya. Saya jelaskan ya. Boleh tak saya jelaskan? Saya jelaskan ya. Kenapa Tuhan itu tidak punya otak? Sama dengan suara. Otak itu punya keterbatasan. Contoh, anggaplah Einstein ini paling pintar atau paling cerdas di alam dunia ini. Secerdas-cerdasnya Einstein bro ya, masih banyak hal informasi yang tidak dia dapat. Kenapa? Karena ada keterbatasan di otak dia. Ketika itu kan otak manusia itu masuk ke otak dia, banyak itu kan otak manusia tidak tangkap. Bro, itu kan otak manusia. Kalau otak Tuhan kan tidak terbatas. Gimana sih? Yang kau bilang itu otak manusia. Aku nggak bilang Tuhanmu punya otak manusia nggak. Otak kan Tuhan aku bilang tidak terbatas. Ya otak Tuhan lah. Otak Tuhan mana terbatas. Kalau Anda menganggap bahwa otak Tuhan, gini. Kalau Anda menganggap bahwa Tuhan itu mempunyai otak yang tidak terbatas, tapi bentuknya seperti manusia, ya, maka Tuhan itu punya kelemahan di bidang dia membutuhkan sesuatu terhadap makhluknya, yakni alam yang bilang seperti manusia siapa? Perasaan nggak ada aku bilang seperti manusia. Nggak ada aku bilang seperti manusia. Tuhanmu punya otak enggak? Seperti apa yang Anda inginkan gitu loh. Ya otak Tuhan lah. Gini Bang, kita biar clear ya. Ya otak Tuhan seperti apa dulu? Gambarkan dulu. Tidak terbatas dan gambarkan dulu. Otak seperti kalau apa? kau bilang Allah Maha Tahu itu menyangkut kepada pikiran. Pikiran itu menyangkut kepada otak. Kalau Tuhanmu tak berotak, monyet berotak, siapa lebih hebat? Ya gambarkan dulu otak itu seperti apa bang, gitu loh. Otak itu kan sudah kau bilang, Tuhan Maha Tahu. Kalau otak Tuhan itu tidak berbentuk, ya gini bang ya. Kalau Anda menggambarkan otak itu tidak berbentuk, ya sama dengan pengetahuan otak itu namanya. Jadi kalau otak gambarkan dulu seperti apa ketika Anda mengatakan otak, sekarang maka begini. yang digambarkan orang adalah seperti yang ada isi kepala ini. Coba definisikan Tuhanmu itu. Coba definisikan. Contoh tidak beranak, tidak diperanakkan. Contoh begitu. Coba definisikan Tuhanmu, kami mau dengar.
Oke. Tuhan kami adalah yang disebutkan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan dia. Makanya Tuhan saya tidak mempunyai otak. Nomor 2, lam yalid wa lam yulad, dia tidak lahir dan juga tidak dilahirkan. Yang satu-satu kita bahas. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Satu-satu tidak ada yang dong. sebanding dengan dia. Tunggu Oke, dulu. silakan, Kau Abang. bilang satu-satu, kau bilang tidak ada yang sama dengan dia. Maka Tuhanmu tidak punya otak. Batu itu bro, tidak punya otak juga itu batu. Udah sama berarti. Batu mana ada otak batu? Coba kau tanya batu, ada otaknya? Enggak ada. Gimana nih Obang? Gimana? Kan gini bro ya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan dia. Batu itu berupa barang. Berupa tadi kau bilang kan dia tidak punya otak. Sama-sama tidak punya otak. Tapi batu itu keras, Tuhan tidak keras. Siapa bilang Tuhan tidak keras? Ukuran, Tuhan tidak punya ukuran. Batu itu berarti Tuhanmu lembut. Tuhan tidak panjang. Bro, gimana bro? Kau bilang tuh batu keras, Tuhan tidak keras. Berarti Tuhanmu lembut dong. Apa bedanya dengan agar-agar yang baru kumasak? Lembut. Lah, gini bro ya. Ya Allah, kau ini macam anak kecil saja bro ya. Bukan. Oke, saya kembangkan laisa kamitslihi syai'un ini. Tidak ada yang serupa dengan dia. Tuhan itu tidak panjang, juga tidak lebar, juga tidak pendek ya. Pertama itu. Dia tidak lembut, tidak keras. Hal-hal yang bersifat seperti warna, seperti panjang, lebar, dia tidak terikat kepada Tuhan. Itu hanya terikat kepada makhluknya. Gitu loh. Gimana berarti Tuhanmu nggak pernah ada sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Artinya nggak ada. Loh, kalau masih bisa kau definisikan, sebentar. Kalau masih bisa didefinisikan, artinya ada. Ketika kau mendefinisikan, artinya kau mengerti Tuhan itu bagaimana bentuknya. Oke, sekarang kau bilang tidak ada yang setara. Tuhan itu definisinya seperti itu. Tuhan pun gini bro ya. Kenapa Tuhan itu tidak berbentuk? Tuhan pun itu maha gaib. Artinya apa? Manusia ini tidak bisa menggambarkan Tuhan gitu loh. Otak ini siapa bilang tak bisa menggambarkan? Menggambarkan hakikat dari Tuhan itu. Kau tadi aja menggambarkan Tuhanmu tidak lembut, tidak keras, tidak punya panjang, tidak punya lebar. Itu kan menggambarkan. Berarti bisa kau gambarkan Tuhanmu kayak angin. Angin kan tidak lembut, tidak keras. Maksudnya gambaran Tuhan gini bro ya. Oke, saya jelaskan. Maksudnya gambaran Tuhan memang bisa Tuhan itu digambarkan, tapi gambaran Tuhan itu otak tidak akan mampu. Kenapa? Karena mampu, bro? Tuhan itu bersifat tidak ada yang serupa dengan dia. Gimana nih orang? Siapa bilang kau tidak mampu menggambarkan Tuhanmu? Dia punya tangan. Dia maha mendengar. Dengan apa dia mendengar? Dia tidak mampu. Gimana? Bro, sebentar. Selagi ada terucap mendengar, itu pakai telinga. Gak ada cerita bro. Selagi berbicara tentang melihat, dia pakai mata. Atau pakai sensor, kayak kamera. Kan bisa digambarkan. Nah sekarang kamu bilang, tidak ada yang setara dengan dia. Coba kau buka surah Al-An'am 108. Biar kita lihat. Apa isinya? Iya dibilangnya, jangan memaki sesembahan orang lain. Langit. Bukan, jangan memaki sesembahan orang lain selain daripada Allah. Artinya dia mengakui ada Tuhan lain. Aduh. Hanya Tuhanmu lah yang mengakui ada saingannya, Tuhan lain. Ya ada Tuhan lain yang disembah kalian, itulah Tuhan palsu gitu loh. Gimana sih? Mana ada dibilang jangan kalian? Jangan memaki sesembahan lain. Lain itu siapa? Ya kamu. Maksudnya sesembahan kamu. Jangan dimaki. Itulah. Gitu. Berarti di dalam dunia ini bukan satu Tuhan. Kan gini. Jangan memaki sesembahan lain. Yesus sesembahan siapa?
Sesembahan kamu berarti Yesus itu jangan dimaki. Kan ada Tuhan. Kalian tidak memaki Tuhan orang Islam, kan gitu. Iya, berarti kan Tuhanmu mengakui Tuhan kami. Gimana sih? Kalau Tuhan kami dikatakan tidak ada Allah kan lain poinnya di sini, hadapanku. bukan mengakui. Poinnya di sini, bro, ya. Poinnya bukan mengakui di sini kan. Jangan memaki sesembahan orang Kristen, ya kan? Kenapa? Poinnya ini ya. Karena kalau kalian memaki sesembahan orang Kristen pun akan memaki sesembahan orang Islam. Ini poinnya. Bukan berarti ada sesembahan selain Allah yang hakiki. Loh, gitu loh. Kalau nggak ada sesembahan selain Allah, nggak mungkin dibilangnya sesembahan lain. Gimana sih kau? Makanya belajar kau itu apa bahasa. Ya sesembahan lain, ya kamu itu sesembahan kamu. Gimana? Iya, artinya Allahmu mengakui Tuhanku. Sementara Tuhanku tidak mengakui Allah SWT. Jangan ada padaku Allah lain selain aku, katanya. Ini poinnya gini bro ya, poinnya. Gini bro, gimana bro ini? Poinnya gini bro ya, poinnya dari ayat itu kita jangan memaki sesembahan saudara kita dari Kristen. Karena kenapa? Karena takutnya sesembahan orang lain itu dari pihak Kristen memaki Tuhan kita dengan tanpa ilmu, itu kata Tuhan. Ya, iya. Jadi intinya atau poinnya di sini berarti kan ada sesembahan lain. Saling memaki. Bukan itu, ada sesembahan lain. Ya sesembahan lain. Ada kan? Iya, ada sesembahan lain. Ya sudah, lain. Berarti saingan Tuhanmu ada. Orang saingan Tuhanmu gitu ada. Loh. Iya, saingan Tuhanmu itu ada. Tuhanku. Kalau Tuhanku nggak punya saingan, jangan ada padamu Allah lain selain aku. Akulah Allah. Tidak ada juru selamat selain aku. Dia tidak pernah mengakui ada sesembahan lain. Tidak mau. Oke, di ayat yang lain Bang dijelaskan begini ya. Apakah kamu menyembah Tuhan, ya kan? Apakah kamu ingin menyembah Tuhan yang tidak bisa memberi manfaat atau bisa memberi mudorot, kebahayaan? Jadi Allah itu memang ada, mengakui bahwa ada Tuhan yang tidak bisa memberi manfaat atau tidak bisa memberi bahaya. Ya Tuhan kalian gitu loh. Ya, jadi itu Tuhan kan, itu maksud itu Allah kan kalau Tuhan tidak bisa memberi manfaat, tidak maha berkuasa. Tuhan kami memberi manfaat. Iya, artinya kalian ngintip-ngintip kitab kami. Sesembah. Oke, gini. Definisi Tuhan itu apa dulu? Definisi Tuhan itu apa dulu? Dikatakan Tuhan karena sesembahan. Nah, sesembahan itu orang Kristen disebut Tuhan. Sesembahan itu aja disembah juga disebut Tuhan. Ya udah. Jadi yang iya, sesembahan orang Islam juga disebut Tuhan. Nah, kan ada saingan Tuhan. Jadi yang tidak bisa memberi manfaat, dia saja Tuhan, tidak bisa memberi bahaya, itu sesembahan kalian, gitu loh. Memang Tuhanmu bisa memberi bahaya. Paulus aja minta diazab nggak mati. Linsi Murtad diminta diajab nggak mati terang-terangan. Sofiatul minta diajab nggak mati-mati. Memang Tuhanmu bisa memberi bahaya? Oh bisa ya. Kalau di kami yang memberi bahaya iblis. Gini Bang ya. Gini bro ya. Ketika Oke, gini lah yang gampang. Orang Islam. Sebentar dulu, yang gampang. Ya. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Oke, Allah itu apa? Nama ya? Allah nama. Ya, kapan Allah itu ada menurut catatan dunia? Oke. Oh kan menurut sejarah. Ya, arkeologis, bukti arkeologis. Menurut kapan sejarah Allah itu ada? Ya. Loh, kurang tahu. Kurang tahu.
Fakta sejarah mengatakan tidak pernah ada Allah sebelum Muhammad atau sebelum kafir Quraisy, sebelum orang Kristen Arab menggunakannya. Oke, Anda gini ya, Anda membawa-bawa tentang sains gini. Di dalam Al-Qur'an terlalu banyak sains yang disebutkan. Saya nggak tanya. Kita mulai dari hal yang gampang. Kebenaran. Kita mulai dari yang gampang. Kapan kata Allah itu ada di muka bumi? Buktikan saya menurut catatan sejarah. Kata Allah pertama sekali di muka bumi kapan? Silakan. Tidak tahu kalau tentang sejarah kata Allah itu. Makanya kau cari tahu. Jangan kalian Islam itu sok-sokan. Itu Allah milik kami, bukan milik kalian. Kafir Quraisy sudah menggunakan juga Allah. Kristen Arab juga sudah menggunakan Allah. Jadi kalian itu kapan? Dari mana kata Allah? Kalian tidak punya Tuhan. Sepakat. Gini bro. Oke, sejarah ini berhubungan tentang Islam ya. Di sejarah Islam pun sebelum pra-Islam, sebelum Islam memang orang-orang kafir Quraisy itu menyembah Allah juga. Tapi dengan Tuhan atau kata Allah itu yang dipelintirkan. Yaitu apa? Allah mempunyai anak yaitu berupa malaikat. Atau Tuhan itu bro. Kau bilang dipelintir kan menurut kalian. Patung. Gitu loh. Kau bilang dipelintir itu kan menurut kalian. Ya memang. Ya udah, jangan kau menurut kau saja. Menurut catatan bro. Kita. Menurut catatan sejarah dunia, kalian tidak punya Tuhan. Titik. Allah itu Tuhan kafir Quraisy dan Tuhan orang Kristen Arab. Kalian nggak punya Tuhan. Ini kau Kristen Arab sih gimana? Kristen Arab dibawa-bawa. Loh, Kristen Arab kan lebih dahulu ada daripada Islam Arab. Menurut kalian, gimana nih orang? Menurut orang-orang Indonesia memang Allah gelar. Itu tidak ada Allah itu tidak ada hubungannya dengan Kristen. Kalian pun siapa tidak bilang? mau mengakui Makanya, Allah bro, itu sebagai Tuhan. Dia cuma kau cari tahu dulu, bro. Bro, kau cari tahu kata Allah mana lebih tua milik Islam atau milik Kristen. Biar kau jangan terbalik-balik kepalanya. Menurut catatan arkeologis, Abdul Allah Ibnu Abu Bakar bin Muhammad wafat 532. Di cincinnya seorang Kristen ditemukan tulisan Allah besertaku. Bukan kalian nggak punya Tuhan. Gini bro ya, Anda mengkaitkan Allah dengan Kristen ya, sedangkan Kristen yang lain tidak mau mengkaitkan nama Tuhan dengan nama Allah. Anda ini berlainan sendiri ya. Jadi saya ingin tanya, apakah Yesus itu dengan Allah orang Islam itu sama? Ntar, saya mau tanya sama kamu. Tidak ada orang Kristen yang tidak mengaitkan Allah itu. Bukan Tuhan orang Islam. Islam tidak punya Tuhan. Karena fakta catatan sejarah dunia, catatan arkeologis yang tidak bisa dihapus. Lebih dahulu Kristen menyebut Allah, lebih dahulu kafir Quraisy menyebut Allah. Islam datang belakangan bro, nggak punya Tuhan dia. Buat dong nama Tuhan sendiri. Gimana sih? Sepakat kalau gini Rudi. Gini, sepakat kalau penyebutan Allah Islam itu sudah ada ya, sepakat. Tapi yang Kristen ini ya, ini yang aneh. Kalau Allah itu disebut oleh orang Kristen sebagai Tuhan, ini yang aneh. Kok aneh? Orang Kristen lebih dahulu menyebut Allah. Bertanya sama kamu. Di dalam catatan sejarah dunia, Arab Kristen lebih dahulu ada. Gimana sih kok aneh? Karena apa aneh? Karena kalian suka mengklaim-klaim. Tuhanmu nggak ada, nggak punya nama. Ya, itu diambil dari nama kafir Quraisy, diambil dari nama Kristen. Itu Fafi kan gitu bro, gimana sih? Anda memang dalam sejarah dan juga keyakinan Anda.
Iya memang, itu Tuhan kami. Makanya kalian nggak punya Tuhan. Allah itu bukan kalian yang buat pertama. Tetapi orang Kristen baru diikuti kafir Quraisy. Baru Islam. Gimana sih? Makanya belajar kau sejarah dunia biar jangan asal ngomong. Oke. Gini, Allah itu gini bro ya. Gini bro ya. Gini. Allah itu diakui oleh kamu bahwa Tuhan kamu. Loh, Kristen Arab mengatakan iya. Kalau kami itu gelar Indonesia. Kami kan Indonesia. Oh, oke. Kalau iya, ya menurut Kristen, kalau iya berarti Tuhannya Bani Israel di zaman dulu adalah Allah. Kan sudah kubilang Kristen Arab, bukan gimana, Yahudi. Bukan Yahudi, kubilang Kristen Arab. Menurut Kristen Arab juga, ya, menurut Kristen Arab juga berarti Yahweh itu adalah Allah. YHWH itu. Makanya bro, gini bro, kau pahami dulu. Sebentar lu. Tuhannya itu adalah Allah. Kau pahami dulu. Pahami gimana nih orang? Kau pahami dulu ini bro. Saya sudah pahami bro dari perkataan kamu. Gantian kita bicara. Kau pahami dulu. Ya, kan Kristen Arab mengatakan iya. Sebentar bro. Sebentar dulu. Kristen Arab mengatakan iya. Kalau Yahudi nggak mau terima bro. Kristen Arab mengatakan Tuhannya orang Yahudi, Tuhan dia Allah ya. Kristen Arab. Tapi Yahudi kan nggak mau. Paham nggak kau? Maksud saya. Kau nggak punya Tuhan. Oke, gini ya. Oke. Ganti nama Tuhan dulu. Nanti marah orang Kristen Arab sama orang kafir Quraisy. Saya jelas. Oke, saya jelaskan dulu ya. Oke, saya jelaskan dulu ya. Gantian bro satu-satu. Kesimpulan dari Anda yang narasikan tadi bahwasanya Kristen Arab ya, ini mengatakan bahwa Tuhannya itu adalah Allah. Konsekuensinya menurut Kristen Arab itu adalah Tuhan yang disembah oleh Israel, oleh Musa adalah Allah Allah itu sendiri, betul? Memang iya, kan kau bilang iya Kristen Arab. Bukan orang Yahudi nggak mau terima. Makanya kalian ambillah, sebentar. Makanya kalian ambillah pernyataan Kristen Arab ini. Sehingga kalian bilang orang Tuhannya orang Yahudi adalah Allah. Kan itu yang terjadi. Kalian nggak punya Tuhan. Allah yang kalian maksud bertuhan sama Kristen Arab itu Allahnya Kristen Arab. Aduh. Makanya baca catatan sejarah dunia. Oke, gini bro, bukti arkeologis. Tentang sejarah Allah ya. Kapan kata Allah itu dalam menurut sekarang Islam, kapan kata Allah ya, itu ada di dalam peradaban Islam? Atau kapan Islam itu ada? Itu aja dulu. Oke. Coba kapan Islam itu ada? Ya. Nah, oke, saya jelaskan. Kata Allah itu dibawa oleh Ibrahim dan Ismail ke negeri Arab. Dengarkan dulu ya, baru Anda bicara. Kata Allah, Tuhannya orang Arab itu dibawa oleh orang Yahudi dan juga oleh Ibrahim dan juga Ismail. Kata Tuhan kata Allah di waktu zaman Ismail dan Ibrahim itu masih murni. Seperti Allahnya Nabi Muhammad. Dengan berjalannya waktu, maka Allah diselewengkan dari makna aslinya. Ketika Tuhan tidak mempunyai anak, maka orang Arab jahiliyah mengakui atau meyakini bahwasanya Tuhan itu mempunyai anak. Sehingga dinisbatkannya lah bahwasanya malaikat itu anak perempuan Tuhan. Gitu loh. Jadi dengan berjalannya waktu, ya, Tuhan itu, Allah itu dipersepsikan dengan pikiran dia sendiri. Gitu loh. Makanya sebelum Islam pun sudah ada nama Allah. Ku jawab ya. Kau pembohong, kau pembual. Kenapa saya bilang kau pembohong, kau pembual? Ibrahim itu tidak pernah berbahasa Arab. Gak pandai dia bahasa Arab. Tidak ada bukti arkeologis di Ka'bah itu ada tulisan Allah. Karena dia mendirikan dasar-dasar Baitullah itu di tembok-temboknya itu. Itu mulai dibuat oleh kafir Quraisy.
Mereka juga beribadah mengelilingi Ka'bah itu. Kalian tidak punya, aku bilang Tuhan tidak punya bukti arkeologis, nggak punya. Itu punya kafir Quraisy. Aduh. Dipelintirlah semua. Oke, sudah gitu aja. Gini Bang ya, Anda mengatakan sendiri tadi bahwa pra-Islam itu sudah mengenal Allah. Memang gimana Abang nih? Itu sudah bukti arkeologis bahwasanya Allah itu sudah dikenal pra-Islam. Pra-Islam tetapi bukan zaman Ibrahim. Tidak ada tulisan-tulisan di Ka'bah. Iya itu, gini Bang, gini ya. Memang bukan di zaman Ibrahim, tapi Allah tadi kau bilang Ibrahim membawa atau pra-Islam pembohong, itu sudah dipelintirkan dari gak ada yang mempelintir Ibrahim. Woi, tak ada yang mempelintir. Allah yang kau ambil itu Allah kaum Nasrani, Nestorian yang mengenal Tuhan-Tuhannya orang Yahudi. Gak ada dipelintir. Kan kau baca catatan sejarah, Allah itu muncul abad 70, bukan abad 70, tahun 70-an abad pertama. Sebelum itu gak ada Allah. Baru digunakan kafir Quraisy setelah orang Kristen sampai ke tanah Arab. Baca sejarah, tidak ada Ibrahim itu membawa kata Allah. Kenapa anak cucunya tidak mengenal Allah? Oke ya, gitu aja ya. Belajar yang banyak catatan sejarah dunia. Loh kok. Ya sudahlah. Oke, udahlah. Sampai sejarah jumpa ya, Dek. Apa, Siap. Ya, terima kasih.